suara saya terdengar? Ya, dengar. Uh, jadi saya Monik. Jadi saya adalah koordinator dari program kerja hand sanitizer. Sebelumnya di sini mau tanya, kemarin kira-kira ada yang udah buat belum ya hand sanitizer-nya dari video yang kemarin udah aku kasih? Belum praktek ya Mbak, nanti baru nyari bahannya dulu. Besok saya praktekin. Oke, jadi karena belum praktek nih, mungkin aku mau kasih garis besar dari pelatihan yang saya lakukan ya. Oke. Udah terlihat belum ya? Oke, berarti udah terlihat. Jadi di sini ada pelatihan pembuatan hand sanitizer berbahan dasar lidah buaya. Nah, pada awalnya kan kita mau bikinnya yang alkohol nih, yang menggunakan basis alkohol. Tapi akhirnya berubah ke basis yang non alkohol. Kenapa? Karena ternyata justru bahannya itu lebih mudah untuk didapat. Karena di sini ada 3 bahan utama, yaitu dari air sari daun sirih, air dari jeruk nipis, dan juga sari lidah buaya sendiri. Nah, di sini saya akan coba jelaskan kenapa sih bisa dari 3 bahan ini bisa jadi hand sanitizer non alkohol. Yang pertama itu air sari dari daun sirih. Nah, kenapa sih dipakai bisa jadi penggantinya alkohol nih? Karena ternyata tuh daun sirih itu sudah sering digunakan sebagai bahan antiseptik, di mana dia tuh bisa untuk menghambat tumbuhnya bakteri, seperti itu istilahnya. Simpelnya dia bisa menggantikan peran alkohol dalam hand sanitizer alkohol gitu. Lalu yang kedua air jeruk nipis. Nah, air jeruk nipis ini biasanya ditambahkan ke air sari daun sirih karena dia berfungsi untuk menghambat daun sirihnya tuh berubah jadi coklat-coklat. Jadi kalau misalnya kita nanti bikin nih, air sari daun sirihnya tuh akan mudah berubah warna. Nah, supaya berubah warnanya enggak coklat-coklat banget, nah kita pakai air jeruk nipis ini supaya warnanya juga sedikit bening, lebih bening daripada kalau misalnya kita nggak pakai jeruk nipis. Selain itu, ternyata air jeruk nipis itu juga bisa berperan sebagai antibakteri. Jadi dia sama-sama bisa untuk menghambat tumbuhnya bakteri. Lalu sari lidah buaya buat apa sih? Nah, untuk sari lidah buaya sendiri, dia itu bisa berfungsi untuk melembabkan. Jadi kenapa bahan-bahan hand sanitizer itu sering ditambahkan sari lidah buaya? Karena kan kita tahu kalau semisal alkohol nih, kalau misalnya kita kena tangan itu kan bikin tangan kita kering. Nah, lidah buaya ini berfungsi untuk melembabkan. Jadi dengan harapan kita menggunakan hand sanitizer itu nggak membuat tangan kita kering. Macam itu. Nah, resepnya gimana sih? Nah, jadi yang pertama dari air sari daun sirih. Nah, air sari daun sirih ini kita dapat dari pengukusan daun sirih. Dan pengukusan itu menggunakan air matang. Kenapa air matang? Karena nanti akan membuat hand sanitizer itu akan bisa lebih lama digunakan dibanding kita menggunakan air mentah dalam pengukusannya, semacam itu. Nah, di sini kita pakai sekitar 75 ml atau 11 sampai 12 sendok makan. Lalu yang kedua air jeruk nipis. Nah, di sini air jeruk nipisnya dipakai 10 ml saja atau sekitar 1,5 sendok makan atau mungkin 2 sendok makan juga nggak masalah. Nah, ini berfungsinya untuk biar air daun sirihnya enggak mudah mencoklat. Nah, semacam itu. Terus untuk tambahannya kita menggunakan lidah buaya tadi, 5 sendok makan. Nah, bisa nggak sih diganti bahan-bahan lain selain lidah buaya? Bisa, bisa banget. Semisal kalian mau menambahkan pewangi gitu masih bisa ditambahkan. Berarti kalau semisal kita tambah pewangi, berarti air sari lidah buayanya bakal dikurangin. Misalnya jadi 4 sendok makan dan 1 sendok makan pewangi, semacam itu. Nah, setelah dicampur dari bahan-bahan tadi, jadilah hand sanitizer. Nah, di sini hand sanitizer-nya itu jangan dibayangkan tidak ada baunya, teman-teman. Jadi di sini baunya lebih cenderung ke bau air daun sirih karena bahan utamanya dan yang paling banyak dipakai daun sirih. Terus gimana nih kalau semisalnya cuman adanya daun sirih sama jeruk nipis bisa nggak sih jadi hand sanitizer?
Bisa banget. Jadi kalau misalnya dia nggak mau pakai bahan tambahan, seperti lidah buaya semacam itu, menggunakan daun sirih dan jeruk nipis aja itu udah bisa. Tapi nanti akan ditambahkan air matang sebanyak 5 sendok makan, seperti itu. Nah, yang penting diperhatikan di sini adalah, jadi saat pembuatan sari lidah buaya dan jeruk nipis itu kan dibuat pertama kali supaya siap macam itu. Nah, itu tuh harus ditutup supaya nggak ada hewan-hewan masuk juga semacam itu. Terus untuk daun sirih yang air daun sirih yang sudah didinginkan harus segera dibuat hand sanitizer karena ditakutkan kalau misalnya kita nggak langsung buat nanti dia semakin kecoklatan dan itu efektivitasnya juga bisa berkurang seperti itu. Lalu kalau misalnya nggak mau dibikin dulu gimana? Ternyata bisa dimasukkan ke wadah yang tertutup, lalu bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi dibiarkan di dalam kulkas. Jadi supaya menghambat dia untuk berubah warna lebih coklat lagi, semacam itu. Nah, kalau misalnya mau langsung segera dibuat, nah penambahan air jeruk nipis itu harus segera. Jadi biar nggak segera coklat begitu. Nah, terus kalau pas sudah jadi, langsung dimasukkan ke dalam botol dan langsung ditutup rapat sehingga tidak ada reaksi-reaksi lain yang terjadi gitu, semacam itu. Terus ada beberapa pertanyaan yang masuk juga kemarin, seperti daun sirihnya bisa hijau atau merah? Buat keduanya bisa dipakai, maupun hijau maupun merah semacam itu. Tapi memang biasanya lebih efektif yang daun sirih hijau. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya adanya daun sirih merah karena itu sama aja bisa digunakan. Lalu untuk masa pemakaian produknya itu ada 2 sampai 4 minggu. Jadi karena ini herbal dan tidak menggunakan pengawet, maka dia jangka waktu pemakaiannya juga lebih singkat daripada yang hand sanitizer yang berbasis alkohol. Nah, lalu yang seperti saya katakan tadi, bisa ditambahkan dengan bahan lain, tapi harus memperhatikan takaran dari lidah buayanya. Semacam itu. Sekian presentasi saya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Mungkin mau tanya-tanya. Sementara belum, Mbak. Oh, oke. Mungkin dari yang kakak Karang Taruna mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Sementara belum ada. Oke, belum ada. Selamat mencoba teman-teman dan ibu-ibu. Semoga berhasil hand sanitizer-nya. Terima kasih. Ini berarti udah cukup jelas ya semuanya. Kalau semisal gitu berarti untuk yang hari ini Sudah, kita Mbak. Nanti coba tak praktekin dulu. Gitu berarti untuk yang Oke, Bu. Siap. Nanti berarti semisal kalau ada pertanyaan boleh langsung WA aja atau misal mau tanya-tanya di grup itu boleh banget gitu. Maksudnya mumpung masih ada waktunya, semisal ada yang bingung masih bisa kita bantu gitu. Itu aja sih berarti untuk yang hari ini dari Monik sama saya sekian kayak gini. Mungkin sebelum berakhir kalau bisa on cam boleh on cam dulu Bapak Ibu atau kakak-kakak dan teman-teman lainnya kita dokumentasikan pertemuannya yang hari ini gitu. Izin aku akhirin dulu ya untuk rekamannya.